Oh begitu Pak, lanjut Pak. Jadi kalau begitu sebagai orang tua kita harus mengetahui dong Pak potensi terbesar anak kita. Nah kira-kira faktor utama yang menyebabkan kemampuan belajar anak tuh berkurang tuh Pak seperti apa tuh Pak? Oke, baik. Bagaimana? Jadi kita bicara lagi nih para sahabat Intosar ya, Ya. bahwa banyak anak-anak sekarang yang kemampuan belajarnya menurun. Menurun ya. Menurun itu disebabkan kenapa? Satu, karena lingkungan. Lingkungan, Nah, betul. lingkungan yang mengembangkan anak itu banyak sekali, terutama lingkungan teman-temannya yang tidak diharapkan oleh para orang tua. Iya. Kemudian salah satunya juga adalah mainan anak-anak. Anak-anak itu kan perlu mainan. Perlu mainan ya Pak ya. Mainan ini kebanyakannya itu cenderung memberikan dampak negatif kepada anak-anak. Betul. Yang paling utama adalah gadget. Gadget apalagi ya, Ya. sekarang lagi booming ya Pak ya. Ya, gadget itu sangat mengganggu sebenarnya. Iya. Karena kan untuk anak-anak dampaknya belum positif. Betul. Itu dampaknya masih negatif. Betul. Misalnya, kalau anak-anak dikasih semacam ini buku, itu sebenarnya lebih mudah Lebih memudahkan. buat orang tua, karena anak-anak itu berimajinasi dengan buku. Ya. Tetapi kalau dengan gadget, dia akan konsentrasi ke gadget dan dia akan jadi anak yang pendiam, anak yang Kuper tidak, gitu ya. ya tidak bukan, ya boleh dikatakan seperti Cooper. Jadi anak itu tidak, jadi agak egois betul. dan tidak mau tahu lingkungan di luar. Betul. Nah, dengan buku lebih mudah karena dia akan berimajinasi. Misalnya kita cerita tentang binatang. Di sini kan ini buku-bukunya bagus-bagus ya tentang binatang. Kenapa sih ayam kalau pagi-pagi berkokok misalnya? Kita cerita, orang tua bercerita. Karena waktu orang tua bercerita itu akan memberikan satu dampak yang baik buat anak. Nah, yang menjadikan anak juga susah belajar itu orang tua juga. Salah satunya orang tua terlalu memaksakan. Misalnya memaksakan, ayo nak belajar terus. Yang namanya belajar zaman dulu tuh, zaman saya tuh identiknya dengan apa? Dengan lidi ya. dengan penggaris. Jadi Ya. yang namanya belajar itu pasti buat anak-anak itu tidak suka. Ya. Nah, sekarang bagaimana supaya anak suka kan itu kan? Jadi dampaknya tadi yang membuat anak tuh kekurangan minat atau semangat belajarnya, satu tadi gadget TV, ada BB, ada handphone dan sebagainya, itu jangan sampai memkontaminasi ya, tapi itu jangan sampai mengkontaminasi anak. Karena di situ anak itu akan fokus ke situ, jadi ke buku dia akan kurang. Nah, jadi ya, kepada orang tua saya himbau untuk para sahabat Indosar, jangan diberikan gadget sejak dini kepada anak-anak. Jadi kalau menurut Pak Daden sendiri nih, ketika anak gagal dalam belajar, menurut Pak Daden sebenarnya yang gagal ini orang tua atau pendidikan nih Pak? Pendidikan di sistem pemerintahan kita ya. yang gagal. Pendidikan di Indonesia sekarang juga rankingnya masih di bawah ya. Ini di bawah. Tetapi kita juga tidak mengharapkan pendidikan yang betul-betul bisa memberikan satu dampak bagus kepada anak-anak. Betul. Nah, itu satu. Jadi kuncinya sebenarnya sebagus-bagusnya pendidikan juga tetap ada di orang tua. Begitu ya. Di orang tua. Jadi sekolah, sebagus-bagusnya sekolah, sepintar-pintarnya guru, kemudian senyaman-nyamannya sekolah, tidak menjamin bahwa anak itu akan bagus di masa depannya. Tetap faktor utama orang tua. Karena di dalam perkembangan anak yang paling diutamakan adalah akhlak. Berarti ini yang salah orang tuanya nih. Ya, biasanya memang, maaf ya, para sahabat Indosar, tetap orang tua salah. Kesalahannya orang tua itu apa? Tidak mempunyai kemampuan dan tidak punya pengetahuan tentang parenting, sehingga sulit mengarahkan anak gitu. Jadi anak itu betul-betul butuh orang tua dan bagaimana caranya diarahkan. Nah, sekarang kan orang tua banyak yang sibuk ke kantor, kemana dan sebagainya ya, sehingga mereka memberikan alat, memberikan sarana yang membuat mereka malas, yaitu tadi video, TV, gadget, supaya mereka anteng. Kasihlah mainan-mainan, tetapi dampaknya ke belajar, ke perkembangannya dia buruk. Gitu. Jadi kalau boleh saya perkirakan, ini banyak sekali orang tua yang sudah memberanikan diri untuk memiliki anak tapi belum mempunyai ilmunya nih untuk mendidik anak, betul ya, Pak? Betul. Jadi di Indonesia ini mungkin ya belum ada sekolah untuk menjadi orang tua.
Sementara sekarang kan untuk menjadi guru saja, guru taman kanak-kanak ya, Betul. itu membutuhkan waktu berapa tahun coba? Hmm. Mungkin 2 tahun, 3 tahun dan Iya. mempunyai sertifikat. Betul. Itu Baru untuk TK ya? untuk Oh. mengembangkan anak-anak orang lain. Orang lain. Nah, sekarang kita sebagai orang tua tidak ada sekolahnya. Bagaimana? Ini kan menurut Ayah Edi itu ada yang namanya manusia itu adalah ciptaan mahakarya Mahakarya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Iya. Mahakarya. Nah, sekarang dititipkan kepada para orang tua. Para orang tua. Nah, orang tuanya tidak mempunyai pengetahuan tentang orang tua, atau Betul. tidak punya pengetahuan tentang bagaimana harus mengembangkan sang pencipta, Sang bukan pencipta. sang pencipta, yang diciptakan Yang oleh diciptakan. Maha Pekarya itu mau Titipannya, digimanakan gitu. betul, Iya. betul. Jadi sebenarnya orang tua itu perlu sekali menghadiri yang namanya seminar Seminar parenting, untuk pendidikan ya. Iya, pendidikan dan perkembangan ya. Perkembangan ya. Kemudian juga tentang buku-buku banyak Betul. sekarang, buku-buku tentang parenting itu perlu dibaca. Betul, betul. Baik, berhubungan dengan buku nih Pak. Ya. Pak Daden sendiri kan pengamat dan pengamat perkembangan anak khususnya dari Grolier Indonesia. Ya. Nah, sedangkan Grolier Indonesia itu kan publisher buku khususnya untuk pendidikan, betul ya Pak ya? Publisher ya. Publisher, betul. Nah, dari Grolier sendiri nih Pak, kita ingin mengetahui nih seberapa care-nya Grolier kepada anak-anak nih Pak, seberapa Ya. besar nih Pak? Ya, kalau Grolier sendiri ya sebagai publisher itu menciptakan ya, mempublish sarana-sarana untuk pendidikan dan perkembangan anak berupa buku-buku dan berupa juga ada juga media-media lain ya. Media-media. Itu ya kalau mungkin orang tua ya ujung-ujungnya jualan buku gitu Betul, kan. betul. Nah, sebenarnya di Grolier sendiri buku itu bukan untuk dijual dan untuk hiasan atau lain sebagainya ya, karena buku-buku itu untuk sarana menstimulasi anak. Jadi gitu. yang apa sih tadi pertanyaannya bahwa Seberapa ini care? care ya. Ya, Nah, betul. care-nya itu kita sebagai mitra, sebagai penjual sarana itu kita mempelajari tentang parenting sehingga kita menjual sarana ini tidak hanya sekedar menjual buku-buku saja atau sarana-sarana saja, tidak, tetapi bagaimana caranya orang tua mempergunakan sarana ini gitu loh. Iya. Ya, itu yang bikin kita bahwa kita sebagai Grolier Associate itu bagaimana caranya supaya sarana ini betul-betul bermanfaat. Betul. Apalagi sekarang anak kecil sudah diserang oleh era gadget ya Pak ya. Iya, tadi kan kembali ke Dari gadget. yang murah sampai yang mahal itu Iya. orang tua berani ngasih gitu. Tapi Iya. kalau buku belum Iya, tentu belum gitu tentu. ya. Kalau lihat buku harganya 5 juta, kok mahal. Mahal. Padahal yang namanya tablet lebih dari 5 Lebih juta. dari 5 juta. Plus ada puyer lagi ya. Udah punya. Iya. Nah, berhubungan dengan gadget sendiri memang kan kita tidak bisa membendung era globalisasi, perdagangan bebas Iya. gitu kan yang mendominasi khususnya dari luar Iya. luar negeri seperti Iya. itu kan. Nah, dari pemerintah sendiri tidak memberikan batas gitu kan, apalagi gadget itu bagi Anak. bagi pemerintah sendiri kan Iya. mendapatkan sesuatu lah Iya. gitu Nah, tapi dampaknya besar untuk anak-anak mungkin Pak. Dampak negatifnya ya. karena memang untuk dewasa memudahkan tapi belum tentu untuk anak Pak. Nah, Ya. ini solusi efektif nih Pak. Bagaimana sih untuk memprotek anak-anak kita dari dampak penyerangan terbesar dari gadget nih Pak? Ya, itu kembali lagi kuncinya ada di orang tua. Orang tua ya. Orang tua. Jadi bagaimana supaya anak-anak itu lebih menyukai sarana yang mendukung dia untuk berkembang. Salah satunya adalah buku. Buku ya. Nah, jadi para sahabat Indostar, buku ini adalah satu-satunya sarana yang bisa membuat anak itu tertarik. Tertarik ya. Tapi cara tertariknya apa? Orang tua harus menceritakannya dengan baik. Orang tua harus mempergunakan bukunya ini dengan baik. Berceritakan dalamnya itu isinya ada apa? Ada tentang akhlak. Akhlak misalnya bagaimana sih anak itu tidak boleh berantem, tidak boleh ngambil hak orang lain. Itu ada akhlak. Ada cerita yang menarik soalnya dalam buku itu dan membuat imajinasi seorang anak sehingga dia tidak akan fokus ke dalam gadget yang menarik juga kan itu. Kemudian di dalam buku itu juga ada pengetahuan. Misalnya kenapa sih air laut asin? Betul. Kalau di Ancol dibandingkan dengan di rumah kan beda airnya. Nah, kita cerita. Bercerita itu juga akan membuat satu imajinasi anak. Nah, itu berarti harus di dalam
di dalam media ini harus ada yang namanya knowledge, basic knowledge atau pengetahuan dasar. Kemudian ada yang namanya keterampilan seperti buku-buku ini, saya senang sekali ini namanya ada Craft for Kid. Bagaimana si anak itu misalnya mengadakan acara ulang tahun, ya acara ulang tahun, ini khusus kepada sahabat Indosat. Misalnya ada acara ulang tahun. Acara ulang tahun sekarang kebanyakannya apa? Kebanyakannya instan. Betul. Instan, segala macam beli. Segala macam beli. Nah, sekarang dengan Craft for Kid ini kreatif gitu ya. kreatif, misalnya membuat topinya, Buat topi gitu, kemudian membuat baju Pak ya. membuat undangannya, Betul. membuat kuehnya dan lain sebagainya. Itulah salah satunya yang bisa membuat anak-anak itu kreatif, itu skill buat Skill, anak-anak. kemampuan dasar lah jadi ya. visual spasialnya buat anak-anak itu akan kebentuk. Bahkan motoriknya Motoriknya juga ya. Ini kemudian salah satunya lagi skill yang lain adalah bahasa. bahasa, betul. Karena di buku-buku itu banyak yang berbahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa bahasa Inggris dengan baik. Nah, jadi era globalisasi ini salah satunya harus membuat anak-anak itu lebih mengerti dan lebih mempunyai kemampuan, itu skill, dan juga salah satu dampak dari buku itu anak-anak itu akan senang. Betul. Akan senang dan akan lebih lebih termotivasi nanti untuk belajarnya. Betul. Nah, yang namanya buku berarti mainan buat anak-anak gitu loh. Jadi jangan sampai buku ini membuat momok buat anak-anak bahwa saya nggak suka dengan buku karena di buku itu penuh dengan tulisan-tulisan. Padahal di dalamnya ada satu cerita yang membuat dia menjadi lebih pandai gitu ya, saudara sahabat Indosat. Baik, saya juga ada pengalaman mungkin sedikit Pak. Ada juga beberapa orang tua yang merasa frustasi yang menghadapi anak yang sudah putus asa nih Pak dalam belajar ini, sudah akut nih putus asanya, bahkan anak-anak ini sudah tidak mau sekolah lagi. Nah, itu bagaimana Pak mengatasi anak-anak yang putus asa seperti itu Pak? Sebenarnya anak-anak itu nggak putus asa sih. Nggak putus asa Nggak ya? putus asa. Hanya biasanya di sekolah itu kebanyakannya yang diajarinya itu kan pengetahuan-pengetahuan yang menurut dia tidak tertarik gitu, tidak menarik buat mereka. Jadi bagaimana caranya supaya si anak-anak di sekolah itu senang yang ya? membuat mereka tidak mau sekolah biasanya gurunya yang kurang enak. Begitu. Kemudian ada teman-temannya yang mungkin nakal, yang namanya betul bullying ya. sekarang sering Betul, kepada betul. teman-teman lain. Bahkan lainnya. ngebully gitu Iya, Pak ya, ngebully banyak gitu. ya. Iya, banyak sekarang seperti itu. Kemudian banyak tekanan-tekanan, misalkan pekerjaan rumah yang dia tidak sukai. Baik. Nah, kalau di sekolah dia sudah tidak suka, di rumah juga ditanyakan juga persoalan yang itu menambah si anak itu tidak mau belajar, tidak mau sekolah. Iya. Jadi yang maunya apa? Main, karena main itu menyenangkan buat mereka. Sekarang Betul. bagaimana caranya supaya main itu di sekolah? Sekolah itu adalah main. Main ya, jadi Temannya tempat baik, bermain ya. temannya baik, Gurunya gurunya baik, baik, gitu ya. datang ke rumah, di rumah juga tidak ditanyakan tentang itu, kan tentang yang lain, Betul. sehingga variasi kehidupan anak-anak itu bagus. Anak-anak kita di sini kurang. Baik, Nah, baik. seperti itu.